البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Usyam, kitab tentang puasa, pembahasan puasa Ramadan sudah kita selesaikan ya, yakni di pembukaan sebelum masuk di bab yang beliau sebutkan. Ini yang Ibnu Hajar rahimahullah taala sebutkan tentang awal bulan Ramadan, tidak boleh mendahului bulan Ramadan, kemudian juga penentuan awal bulan Ramadan, kemudian sahur, demikian juga berbuka, demikian juga batal-batal puasa, demikian juga terakhir barang siapa yang mempunyai hutang maka untuk berpuasa, dan itu sunnah, anjuran ya, bukan berarti wajib untuk kerabatnya atau orang-orang dekatnya untuk berpuasa baginya. Ya, hendaknya untuk berpuasa ya kerabatnya. Jadi kalau seorang punya hutang dalam hal puasa, maka kerabatnya, bahkan boleh selain kerabatnya untuk berpuasa, menggantikan, membayar puasa mayit yang meninggal tersebut. Kemudian berikutnya beliau sebutkan bab yang pertama. Berarti yang sudah kita sebutkan seakan-akan dia adalah pembukaan tentang puasa Ramadan. Maka disebutkan oleh beliau bab yang pertama, bab shaumu tatawu, bab puasa tatawu. Tatawu yakni dari ta'ah, taat, nafilah, tambahan. Puasa tambahan, puasa sunnah. Wa ma nuhiya an shaumihi, dan apa yang dilarang dari berpuasanya. Ada beberapa permasalahan ya, yang masih ditinggalkan sedikit. Ya, ini disebutkan apabila mayat itu mempunyai hutang 30 hari, boleh enggak untuk dibayar langsung 30 orang sehari? Boleh. Ya, jadi dia punya hutang 30 hari, ada kerabatnya sejumlah 30, bahkan boleh orang lain ya, bukan kerabatnya, membayar langsung dari itu boleh, kecuali puasa yang disyaratkan berturut-turut. Ya, seperti yang telah lewat, mendatangi istrinya di bulan Ramadan di siang, maka untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ini harus berurutan. Kemudian juga apakah harus berurutan ketika mengqadha puasa Ramadan? Tidak. Kemudian juga apakah segera membayar puasa itu karena safar atau sakit? Ya, disebutkan jumhur ulama berpendapat jawaz takhir, boleh diakhirkan dengan syarat belum masuk Ramadan berikutnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha belum mengatakan, "Kana yakunu alayhi shaum," aku punya kewajiban puasa. Mungkin haid ya di bulan Ramadan. Di beliau pernah di bulan Ramadan haid, umpamanya demikian. Jadi wajib diganti. Fama astati, aku tidak mampu an abdiyahu untuk membayarnya hatta ya'ti Sya'ban, sampai datang bulan Sya'ban. Ya, ini hampir masuk Ramadan berikutnya kan itu. Ya, demikian. Jadi boleh diakhirkan, tapi syarat belum sampai Ramadan berikutnya. Sebuah riwayat yang lain ini beliau karena melaksanakan kewajiban ya sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian. Jadi boleh diakhirkan sampai Sya'ban boleh. Yang penting tidak masuk Ramadan berikutnya. Bagaimana kalau kemudian sampai berakhir Ramadan belum selesai juga? Dibayar setelah Ramadan berikutnya dan tidak perlu bayar fidyah. Nah itu. Boleh enggak seseorang ketika dia belum bayar hutang ini ya, belum bayar hutang, boleh enggak dia puasa Syawal umpamanya sunnah 6 hari? Sebenarnya boleh. Dengan syarat dia punya waktu, masih ada waktu untuk membayar Ramadan itu. Ya itu. Jadi boleh dia puasa Syawal 6 hari walaupun belum bayar hutang. Ya, walaupun kalau dikatakan afdal bayar hutang dulu kan itu. Kemudian berikutnya kita masuk bab tadi yang pertama, bab shaumu tatawu, bab puasa sunnah, wa mana nuhiya an shaumi, dan apa yang dilarang dari puasanya. Qala Allah Ta'ala, hadis yang pertama, yaitu hadis ke-635.
Ana Abi Qatadah Al-Ansari dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim di sini. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila beliau ditanya an shaum yaumi Arafah. Ditanya beliau tentang puasa hari Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah ketika orang-orang jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Maka berkata Rasulullah SAW, yukafiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Menghapuskan 1 tahun yang telah lewat dan yang tersisa. Jadi 1 tahun yang telah lewat dihapuskan dosanya dan yang akan datang. 2 tahun berarti dihapuskan dosa dia. Dan nanti disebutkan ya kesimpulannya yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Yang dihapuskan as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar wajib bertobat. Ini yang rajih, walaupun itu jadi perselisihan. Wasuila an shaum yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Ini tanggal 10. Asyura tanggal 10. Sebelah apa? 10 Muharram. Juga ada perselisihan dengan ulama nanti, tapi yang benar adalah 10 Muharram. Tanggal ya 10 Muharram, hari Asyura. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yukafiru sanah al-madiyah. Dihapuskan dosa tahun yang telah lewat. Ini 1 tahun. Menunjukkan bahwa puasa Arafah lebih bagus. Ya, puasa Arafah lebih bagus. Ini dalam hitungan jenis puasa. Harinya puasa Arafah lebih bagus. Adapun kalau 1 bulan, ya itu disebutkan puasa Muharram. Karena Nabi menyebutkan afdalu shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Sebagus-bagus salat setelah salat wajib itu salat malam. Wa afdalu siam, sebagus-bagus puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, siam syahrullah al-Muharram, yaitu puasa 1 bulan di bulan Muharram. Ini bulan kalau bulan paling afdal puasa itu setelah Ramadan, yaitu puasa bulan Muharram. Tapi kalau secara hari yang paling afdal adalah puasa Arafah. Ya ini. Kemudian disebutkan wasuila, dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil Isnin, tentang puasa hari Senin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya. Wa bu'istu fihi, dan aku dibangkitkan. Aku dibangkitkan di dalamnya. Hari Senin dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Wa unsila alayya fihi, dan diturunkan kepadaku di dalamnya. Ini di dalam hari Senin. Ini diturunkan Al-Qur'an. Rawi Muslim meriwayatkannya, Imam Muslim rahimahullah. Maka di sini ada permasalahan, ya, hadis yang mulia berarti tentang puasa-puasa sunnah apa? Puasa tatawwu, ini puasa hari Arafah, kemudian puasa tanggal 10 Muharram, demikian juga puasa Senin. Demikian juga puasa Senin Kamis. Sebutkan di sini ucapan Imam Sunani, kenapa dikatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang akan datang dan telah lewat. Yang telah lewat jelas sudah dilakukan, tapi ini akan datang. Belum dia melakukan kemaksiatan, karena apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Sebutkan Imam Sunani di 10 salam, ya. Wa istisqila takfir malam yaqa. Jadi permasalahan kenapa dihapuskan sesuatu yang belum terjadi. Di sini ada jawaban. Yang pertama, bi anal murad aywafiqa fiha li adamil ityan bidam. Ini pertama, yaitu dia diberikan bimbingan oleh Allah, taufik tidak melakukan dosa. Nah, ini berat ya, tapi demikian, Rasul mengatakan demikian. Jadi yang akan datang dia diampuni, ini dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian makna yang kedua, ini insyaallah lebih tepat, yaitu innahu in uqi'a fi hadam, kemungkinan kalau dia itu terjatuh dzamban dalam suatu dosa, wa fi qalitian bima yukafiruh, dia diberikan taufik untuk bertobat. Diberikan taufik untuk dihapuskan dosanya dengan amal dia lakukan. Nah, ini lebih tepat insyaallah. Jadi maknanya adalah yang kedua, yaitu dia kalau nanti melakukan kesalahan, dia diberikan bimbingan oleh Allah untuk melakukan amalan yang bisa menghapuskan kesalahan dia. Berarti maknanya apa? Sama. Dihapuskan dosa yang akan datang. Ini dia nanti diberikan oleh Allah bimbingan untuk bertobat atau melakukan amalan yang bisa menghapuskan dosa dia. Kemudian sebutkan apakah termasuk tadi dosa kecil dan dosa besar. Kesimpulannya dosa kecil saja. Ini ucapan jumhur, ya, jumhur ulama. Karena itu ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "As-shalatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat ke Jumat berikutnya.
Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya mukaffiratun menghapuskan lima bainahuna, apa-apa yang di antara mereka ini idza istunibat kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini dengan syarat apa? Berarti apabila dia menjauhi dosa besar. Berarti menunjukkan dosa besar ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa puasa ini semua tidak lebih dari puasa Ramadan kan. Puasa ini semua, puasa sunnah ini tidak melebihi puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan saja tidak bisa menghapuskan dosa besar, apalagi puasa ini. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyebutkan, ya ini tidak perlulah kita berlebihan, ya berharap untuk kemudian dosa besar kita juga diampuni. Kenapa? Karena puasa kita ini ya banyak sesuatu yang bisa membatalkan, mengurangi pahalanya seperti sombong dan sebagainya. Kemudian disebutkan puasa Yaum Arafah disebutkan oleh Syekh Abdullah Basam di Taudul Hakam, "Shaum Yaum Arafah wa afdal siyam tatawu bi ijma'." Ini puasa hari Arafah paling afdal puasa secara ijma' para ulama. Ini hari Arafah itu paling afdal 9 Dzulhijjah. Kemudian disebutkan puasa Asyura, ya, sebutkan kesimpulannya adalah tanggal 10. Tanggal 10 di bulan Muharram. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ini beliau ingin menjelaskan di situ ada hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan kalau aku diberikan kehidupan di tahun yang akan datang, fa idza kana al-muqbil insyaallah sumna yaum tasi, akan puasa tanggal 9. Nah ini. Jadi tanggal 9 disunahkan kita puasa juga ya Muharram. Adapun hadis yang mengatakan tanggal 11 Muharram juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan semisalnya dhaif. Di situ ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Dhaif dia. Ya itu. Tapi kalau mungkin tadi istabaha alaihi awal syahr, terjadi kebingungan yakni awal bulan Muharram kapan, kan biasa gitu, berselisih kita. Awalnya ini dan itu, apalagi di tempat yang lain. Maka untuk hati-hati boleh kita puasa 3 hari itu. Nah itu. Kemudian juga disebutkan puasa Asyura ini dulu adalah wajib. Sebelum puasa Ramadan, puasa Asyura itu dulu adalah wajib di zaman Nabi SAW. Kemudian dihapuskan, ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian juga apa hikmah puasa hari Asyura ini? Sebutkan dari riwayat ya Imam Muslim, Nabi mengatakan fanahnu aku wa aula bi Musa minkum. Ini orang Yahudi itu dulu mereka melakukan puasa tanggal 10 Muharram, karena itu adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Ya, ini Fir'aun tenggelamkan di laut itu tanggal 10 Muharram. Jadi untuk apa? Untuk tadi bahwa Nabi lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis sudah ada hadis sahih hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang penting. Ya, bahwa Nabi mengatakan tentang ini Senin dan Kamis, Yaum Isnain, ya, hari Senin, ya taharu yaum Isnain wal Khamis. Kenapa Nabi senantiasa ya banyak melakukan puasa hari Senin dan Kamis? Nabi mengatakan ya, yauman tu'radu fihi mal a'mal. Ya. Keduanya itu adalah hari ini Senin dan Kamis itu ditampakkan amalan-amalan ala Rabbil Alamin, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wahibu ayyuradu amali, dan aku ingin untuk ditampakkan amalanku wa ana shaim, dan aku berpuasa. Itu. Jadi Senin Kamis itu hari ditampakkan amalan. Nabi ingin ketika diangkat amalannya, ditampakkan amalannya beliau dalam keadaan berpuasa. Yaitu. Sampai di sini sudah ini dan sudah mulai.